Pemerintah diminta untuk melakukan evaluasi menyeluruh terkait pelaksanaan program food estate. Pengamat menilai permasalahan utama yang kerap terjadi dalam tata kelola pangan di Indonesia adalah mengenai kendala distribusi dan perubahan iklim. Badan Pangan Dunia atau FAO mengingatkan akan potensi terjadinya krisis pangan. Terkait adanya ancaman potensi krisis pangan, Indonesia memiliki program lumbung pangan nasional atau food estate. Food estate sendiri adalah pengembangan pangan yang terintegrasi dengan pertanian, perkebunan, dan peternakan di suatu kawasan. Program food estate yang sudah berjalan diantaranya ada 3 kabupaten di Kalimantan Tengah, Humbang Hasundutan di Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Khusus rencana food estate di Papua, Bustar Maitar, pendiri dan CEO Yayasan Ekosistem Nusantara Berkelanjutan atau Ekonusa Foundation, memaparkan program lumbung pangan nasional kerap mengalami kegagalan. Bustar mengatakan kebijakan pangan kaitannya dengan kebijakan tentang stok, bukan tentang kedaulatan pangan itu sendiri. Pada tahun 2011 lalu, Bustar menyampaikan terdapat informasi di media ada sekitar 20.000 ton beras bulog rusak. Artinya ini beras yang tidak terdistribusi dengan baik. Berkaca pada hal tersebut, Bustar menegaskan untuk menanggapi potensi krisis pangan. Maka urusan distribusi dan urusan perubahan iklim harus dibereskan terlebih dahulu. Hal lainnya, pangan kita sangat terfokus kepada padi atau beras saja. Sementara sagu, sorghum, umbi-umbian, jagung banyak sekali yang bisa diproduksi secara mandiri oleh masyarakat. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita di paruh pertama di Market Review mengenai evaluasi menyeluruh untuk program food estate, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Rizal Taufikur Rahman. Beliau adalah Ketua Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia, Komisariat Jakarta atau DPP Perhepi. Selamat pagi Pak Rizal. Pagi. Ya, terima kasih Pak Rizal sudah bergabung bersama kami di Market Review. Salam sehat selalu Pak Rizal. Ya, baik. Terima kasih banyak. Terkait dengan tanggapan dari seharusnya kemudian pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program food estate. Analisa Anda seperti apa Pak Rizal? Iya, saya memang betul ya, program food estate ini perlu dievaluasi begitu ya, apakah sesuai dengan target kinerjanya begitu, kemudian sesuai dengan tujuan, dan juga apakah memberikan dampak yang sangat signifikan gitu ya terhadap tujuan dari program food estate itu sendiri gitu. Baik, selama ini kemudian berjalan, signifikansi apa yang dirasakan lah, khususnya untuk pangan di Indonesia? Iya, kalau kita lihat dari neraca pangan, memang kita masih surplus gitu ya. Tetapi lagi-lagi kalau kita bicara program food estate yang menopang terhadap ketersediaan dari pangan, maka kita harus menghitung atau melihat dulu efektivitas dari food estate itu. Kita bisa lihat saja di 3 lokasi atau di 3 provinsi program food estate, katakanlah di Kalimantan Tengah ya, kemudian di Sumatera Utara dan juga di NTT, banyak target-target yang tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Contoh misalnya di Sumatera Utara, seringkali tanaman pangan khususnya misalnya di program food estate ini banyak yang tidak sesuai dengan apa yang potensi yang ada di sana. Yang mestinya misalnya lebih banyak didorong untuk mengembangkan produk-produk perkebunan, karena di sana memang lebih culture budidaya pertaniannya ke situ, tapi diharuskan untuk mengembangkan katakanlah bawang merah dan bawang putih, tapi hasilnya nggak optimal gitu. Nah, saya kira hal-hal seperti ini menjadi permasalahan saya kira yang justru menghambat dari kesuksesan dari program food estate ini. Mungkin juga di tempat-tempat lain juga demikian begitu ya. Nah, oleh karena itu, karena program food estate ini tidak hanya kita bicara pangan, tapi juga perkebunan, kemudian peternakan, begitu, dan itu harus secara holistik dievaluasinya.
Baik, dari apa yang kemudian Anda sampaikan ini adalah dampak lanjutan dari hal-hal yang perlu diperbaiki. Di apa simpul-simpul mana saja yang tentu saja yang terdapat di program food estate ini yang harus diperbaiki, Pak Rizal? Ya, pertama memang dari sisi kelembagaan ya, tujuan food estate ini kan untuk mendorong korporasi petani ya, supaya petani tidak lagi mengandalkan dari produksi ya, tetapi juga hilirisasi. Nah, maka tentu kelembagaan ini menjadi urgen ya, misalnya kelembagaan organisasi dari food estate ini, karena harapannya kan memang mengkorporasikan petani dalam sebuah organisasi yang kemudian mereka bersinergi dan bekerja sama dengan kelompok tani ya, kemudian gabungan kelompok tani, koperasi, kemudian juga LSM, bahkan industri gitu, yang kemudian bisa tidak hanya produksi tapi juga mendorong nilai tambah. Nah, ini saya kira menjadi catatan penting ya dalam agenda evaluasi food estate ke depan. Yang kedua juga berkaitan dengan tadi secara teknis komoditas yang dikembangkan di dalam program food estate di setiap lokasi yang dipilih. Kesesuaian lahan, kemudian bibit dan benih, dan karena itu sangat tergantung dari iklim begitu ya, dan juga dari kandungan hara ataupun lahan atau tanah yang ada di setiap lokasi. Oleh karena itu ini juga menjadi titik-titik urgen ya yang harus selalu dimonitor dan tentu harus segera dilakukan solusi-solusi untuk memperbaiki kinerja dari program food estate ini. Yeah. Nah, jangan sampai kondisi saat ini kan memang masih bisnis as usual gitu ya. Lebih banyak di sektor pangan yang basisnya kepada padi atau sawah gitu. Okay. Nah, padahal diharapkan kan didorongnya tidak hanya ke pangan saja, tetapi juga perkebunan dan peternakan. Oke. Dari apa yang kemudian Anda tadi sampaikan terkait dengan dipaksakannya komoditas-komoditas pertanian begitu yang ditanam di daerah-daerah yang tidak sesuai dengan karakteristik lahan dan lain sebagainya. Ini terjadi apakah karena memang risetnya yang kurang atau memang ini sudah kadung dilaksanakan begitu sehingga kemudian di lapangan ada beberapa pemaksaan lah di beberapa titik gitu. Iya, banyak faktor ya. Tadi alam tentu begitu. Yang kedua masalah petani yang tidak terbiasa dengan produk-produk barunya atau komoditas yang dikembangkan. Ini juga saya kira menjadi permasalahan yang perlu diperbaiki ke depan. Kemudian berikutnya juga masalah kelembagaan gitu ya, kelembagaan. Kelembagaan ini penting dan justru kelembagaan korporasi petani ini menjadi titik krusial di dalam mensukseskan program food estate ini. Karena permasalahan-permasalahan teknis tadi mestinya diselesaikan dalam kelembagaan yang korporasi seperti ini gitu. Baik. Ya, jadi secara teknikal memang demikian, Mas. Baik. Beberapa kritik mengenai pelaksanaan dari program food estate sendiri adalah diantaranya spesifik di lokasi Kalimantan Tengah. Ini adalah lokasi yang pernah dijadikan lokasi lumbung pangan tahun 95-an yang kemudian pernah gagal. Nah, ketika melihat ini, apa yang akhirnya bisa membuat kita yakin bahwa program food estate bisa lebih sukses dibandingkan dengan program-program sebelumnya yang sudah pernah gagal? Iya, saya kira pemilihan kalaupun sawah katakanlah basisnya padi, maka harus disesuaikan varietas padi yang cocok dengan tanah yang ada di sana, gitu ya. Katakanlah misalnya di Pulau Pisang dan juga di Kapuas, maka varietas-varietas atau benih yang digunakannya harus cocok dengan varietasnya harus cocok dengan kondisi lahan maupun iklim di sana, gitu. Ya, ini penting. Jadi tidak bisa misalnya varietas yang ada di Jawa katakanlah kemudian langsung diadaptasi ke sana. Meskipun ada beberapa
lokasi di daerah food estate di Kalimantan Tengah yang produktivitasnya cukup baik gitu ya, tapi secara umum tidak demikian, tidak seragam gitu ya, karena tadi Sudahkah kita permasalahan menanamkan varietas-varietas yang sesuai dengan lokasi dilaksanakannya food estate di Kalimantan Tengah? Iya, memang itu kan menjadi krusial gitu ya. Justru varietas-varietas unggulan yang ada di di Kalimantan Tengah itu menjadi penting begitu ya. Hasil-hasil riset yang ada di sana mestinya kan diseminasi kemudian dimanfaatkan di sana ya. Benih-benih yang kemudian ditemukan dan juga dikembangkan ya seharusnya justru basisnya yang ada disesuaikan dengan lokasi itu, apalagi ditunjang oleh balai benih yang justru mereka melakukan riset dan juga hasil dari risetnya sesuai dengan varietas yang diperlukan sesuai dengan kondisi geografis maupun lahan yang ada di sana. Baik, ya berbagai riset ini saya yakin dilakukan oleh pemerintah dan juga lembaga terkait untuk kemudian memastikan varietas-varietas dari tanaman-tanaman pertanian apa yang memang bisa ditanam dan juga cocok ditanam di area food estate. Tapi seperti yang Anda tadi sampaikan bahwa memang harapannya tidak terlalu terpuaskan lah begitu. Kalau boleh dinilai secara objektif dari 1 sampai 10 paling baik. Food estate kita ada di level mana sebetulnya Pak Rizal? Ya, kalau dilihat dari target kemudian tujuannya ya 6 ya gitu. Gitu. Jadi ya itu harus diperbaiki saya kira, dievaluasi secara keseluruhan di mana-mana saja kira-kira titik-titik yang membuat nilai tadi gitu atau tujuan-tujuan dari program food estate ini sesuai dengan harapan. Baik, oke, kita akan lanjutkan.